A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Auladi al-ahibba, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama materi nahwu bab nida, dan seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita akan murojaah sejenak tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang ada berapa macamkah munada, bahwa munada memiliki 3 macam. Yang pertama disebut dengan munada mufrad, yang kedua disebut dengan munada mudhaf, dan yang ketiga disebut dengan munada musyabbah bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan munada mufrad? Bahwa yang dimaksud dengan munada mufrad adalah yang bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, dan juga bukan berupa susunan yang menyerupai susunan mudhaf. Maka masuk di dalam bab munada mufrad ini bentuk isim mutsanna atau isim jamak, karena definisi mufrad di bab munada dalam macam-macam munada ini berbeda dengan ketika kita membahas tentang pembagian isim berupa mufrad, mutsanna ataupun jamak. Sementara apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf? Bahwa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf adalah setiap isim yang bergantung kepadanya sesuatu yang lain untuk kesempurnaan maknanya, bukan dalam bentuk sila dan juga bukan dalam bentuk susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dalam artian ada dua isim ini saling memiliki keterkaitannya berupa beramalnya isim yang pertama kepada isim yang kedua, sementara isim yang kedua menjadi fa'il dari isim yang pertama karena isim yang pertama beramal seperti fi'il. Seperti contoh ya hasanan wajhuhu, bahwa kalimat wajhu itu bukan menjadi mudhaf ilaih melainkan dibaca rofa karena dia menjadi fa'il dari kata hasanan. Dua isim yang bertemu secara langsung namun bukan susunan mudhaf ilaih, oleh karenanya dia disebut sebagai musyabbah bil mudhaf yang menyerupai susunan mudhaf ilaih. Atau hubungan yang kedua adalah isim yang pertama dengan isim yang kedua ini memiliki keterkaitan. Karena apa? Karena isim yang pertama beramal kepada isim yang kedua, sementara isim yang kedua menjadi maf'ul dari isim yang pertama. Jadi contoh ya muhrizan majdan, bahwa kalimat majdan tidak dibaca majdin meskipun ini adalah dua susunan isim yang bertemu secara langsung, maka kalimat majdan di situ bukan menjadi mudhaf ilaih melainkan dia menjadi maf'ul bih dari kalimat muhrizan, bahwa muhrizan adalah bentuk isim fa'il yang beramal seperti amalnya fi'il. Atau yang ketiga adalah hubungan di antara dua kata ini, bahwa isim yang pertama untuk bisa beramal kepada isim yang kedua dan isim yang kedua menjadi maf'ul bih dari isim yang pertama butuh bantuan huruf jar. Oleh karenanya disebutkan bil amali fil majrur, seperti contoh ya raghiban fil ilmi. Atau hubungan di antara dua isim ini adalah hubungan ataf di dalam bilangan, seperti kalimat ya thalathah wa thalathina rajulan. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembahasan ma huwa hukmul munada al-mufrad. Apa hukum munada al-mufrad? Bagaimanakah pengi'raban munada mufrad? Apakah semua munada mufrad itu i'rabnya sama? Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara kita mengi'rabnya? Yang pertama, idza kana nakiratan ghaira maksudatin au nakiratan maksudatan mausufatan nusiba lafdhan. Jika munada mufradnya berupa nakirah ghaira maksudah atau berupa nakirah maksudah namun ia disifati, maka nusiba lafdhan, maka harus dibaca nasab secara lafadz. Jadi ada isim nakirah namun dia tidak tertuju,
tidak ada penentuan siapa yang akan dituju di dalam pemanggilan tersebut, atau isim nakirah dan orangnya tertuju dan ia diberi sifat, bentuknya nakirah dan tertuju dan ada kata sifat di bagian belakangnya, maka harus dibaca nasab secara lafadz. Artinya tanda i'rab nasabnya harus nampak seperti kalimat ya rajulan. Ini adalah contoh yang nakirah ghaira maksudah. Atau contoh yang kedua, nakirah ghaira maksudah adalah ya mu'minina. Kalau yang pertama tandanya adalah fathah karena dia berbentuk isim mufrad, sementara yang kedua ya mu'minina tandanya adalah menggunakan ya karena dia berupa isim jamak atau berupa jamak mudzakkar salim, ya mu'minina. Sementara yang ketiga, contoh yang ketiga kalian perhatikan, ya rajulan aliman. Nah, ini berupa nakirah maksudah, nakirah yang tertuju. Bukan hanya tertuju tetapi diberi sifat di bagian belakangnya. Oleh karenanya ya rajulan aliman, kita menampakkan tanda nasabnya berupa fathah pada contoh tersebut karena dia berupa nakirah maksudah mausufah, dan fathah itu adalah tanda untuk isim mufrad ketika dibaca nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, jika wa idza kana alaman au nakiratan maksudatan ghaira mausufatin bunya ala ma kana yurfa'u bihi qablan nidai. Jika munada mufradnya berupa nama, atau jika munada mufradnya berupa nakira maksuda namun tidak diberi sifat di bagian belakangnya, maka bagaimana cara mengi'rabnya? Mengi'rabnya adalah bunya ala makana yurfa'u bihi qablan nida, yaitu dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya sebelum ia menjadi munada. Jadi kita lihat sebelum menjadi munada itu harokat tanda rofaknya menggunakan apa? Seperti contoh kalimat ya Yusufu. Ini adalah contoh yang nama. Jadi ketika kita memanggil nama, kita bukan memanggil ya Muhammadan. Tidak. Kita memanggilnya dengan ya Muhammadu. Loh Ustaz, mungkin kita bertanya, loh Ustaz kenapa dibaca ya Muhammadu kok bukan dibaca ya Muhammadan? Bukankah dia itu bentuknya nasab? Jawabannya iya. Dia memang nasab, munada memang nasab. Hanya saja apabila munadanya berupa nama, maka kaedahnya mengatakan bunya ala makana yurfa'u bihi qablan nida. Harokatnya dimabnikan sesuai dengan tanda i'rab rofa sebelum dia menjadi munada. Tanda i'rabnya Muhammad bagaimana? Kalau rofa dengan dhammah, maka kita baca dengan dhammah ya Muhammadu. Berikutnya ya rajulu. Ya rajulu. Ya rajulani. Ya rijalu. Ya mu'minani. Ya mu'minatu. Kesemua contoh ini kesemua contoh ini adalah contoh-contoh yang 5 contoh bagian akhir selain ya Yusufu adalah contoh dari nakira maksuda ghaira mausufa. Isim nakira yang dituju namun tidak ada belakangnya ada sifat, tidak ada sifat di belakangnya. Beda dengan contoh yang tadi. Kalau contoh yang tadi ada ya rajulan aliman, ada sifatnya aliman. Sementara di sini tidak ada sifatnya ya rajulu dan niatnya adalah tertuju orangnya. Nah, ya rajulu, kenapa saya tidak dibaca ya rajulan? Karena kalimat rajul di sini dia berupa isim nakirah yang maksudah
dan tidak disifati. Maka pengiropannya adalah dengan cara dimabnikan sesuai dengan tanda rofaknya sebelum dia menjadi munada. Ya rajulani. Ini juga bahwa tanda rofaknya rajulani itu bukan sebagai tanda nasabnya munada dalam contoh tersebut, tetapi tanda i'rab rafa dalam contoh ya rajulani itu adalah bentuk mabni, bukan tanda i'rab nasab. Karena tanda i'rab nasab untuk isim musanna adalah ya, sementara dalam contoh ini dia menggunakan alif, maka alif di sini bukan sebagai tanda i'rab nasab, melainkan dia adalah bentuk mabni sesuai dengan tanda rafa sebelum menjadi munada. Ya rijalu, sama, dia berupa jamak taksir. Kenapa tidak dibaca ya rijalan? Karena dia berupa munada mufrad nakira maksuda ghaira mausufa. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak di fathah? Jawabannya karena kalau sudah bentuk nakira maksuda ghaira mausufah, maka dimabnikan sesuai dengan tanda rafa sebelum dia menjadi munada. Dan seterusnya, ya mu'minani, ya mu'minatu, kesemuanya ini, yang pertama ini ya mu'minani, alifnya bukan disebut sebagai tanda i'rab, melainkan disebut sebagai bentuk mabni sesuai dengan tanda rafa sebelum menjadi munada. Ya mu'minatu, ini juga bentuk jamak muannas salim. Kenapa tidak dibaca ya mu'minatin? Bukankah tanda nasab jamak muannas salim itu adalah kasrah? Kenapa dia menggunakan dhamma? Jawabannya bahwa dhamma ini bukan tanda i'rab nasab, melainkan ia adalah bentuk mabni sesuai dengan tanda rafa sebelum ia menjadi munada. Coba kita perhatikan antara nakira maksuda dan nakira ghaira maksuda. Contoh yang nakira ghaira maksuda adalah ya rajulan. Sementara yang nakira maksuda contohnya adalah ya rajulu. Tadi kalimat rajulan nusiba lafdhon, dibaca nasab secara lafadz, dalam artian bahwa ya rajulan adalah kedudukannya nasab dan ia dibaca nasab karena menjadi munada, dan tanda i'rab nasabnya adalah fathah karena dia berupa isim mufrad. Sementara dalam contoh yang kedua ya rajulu, bunya ala makana yurfa'u bihi qablan nida. Ini adalah isim yang dibaca nasab karena dia menjadi munada, kedudukannya nasab, namun tanda nasabnya tidak boleh ditampakkan. Artinya fathahnya tidak boleh ditampakkan. Karena apa? Karena dia berbentuk munada mufrad dari isim nakirah maksuda. Oleh karena itu, dhamma dalam contoh ya rajulu itu bukan tanda nasab, melainkan itu adalah bentuk mabni. Ya rajulu adalah bentuk mabni sesuai dengan tanda i'rab rafa sebelum kalimat rajul ini menjadi munada. Karena kalimat rajul ketika rafa dia tandanya menggunakan dhamma. Sementara di sini dia tidak menggunakan fathah padahal dia nasab karena dia menjadi munada, sementara munada di sini berupa munada mufrad yang nakira maksuda. Oleh karenanya kita tidak boleh membaca
kalimat ya rajulu dengan ditanwin. Sekali lagi kalimat ya rajulu tidak boleh kita membaca ya rajulun. Ya, untuk membedakan bahwa ini bukan bentuk mu'rab tetapi ini bentuk mabni. Ya Muhammadu, kita tidak boleh memanggil ya Muhammadun, tidak boleh. Salah. Yang benar adalah cukup di dhamma tanpa ditanwin ya Muhammadu, karena itu adalah bentuk mabni sesuai dengan tanda rafa sebelum menjadi munada. Insyaallah bisa difahami dengan baik apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan Ustaz cukupkan sampai sini. Sementara tugas kalian adalah menghafal hukum munada mufrad beserta contoh-contohnya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa difahami dengan baik. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.